Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Masyarakat dan komunitas serta perubahan sosial. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin karena sistem tertentu. Masyarakat itu juga yaitu sekumpulan manusia yang terjalin karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu yang dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Menurut antropolog Elman Service, untuk memudahkan mempelajari keanekaragaman masyarakat dapat dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan peningkatan ukuran populasi, sentralisasi politik, serta sertifikasi sosial, yaitu kawanan, suku, dan negara. Masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak dapat hidup sendiri dalam sebuah masyarakat. Apa saja ciri-ciri masyarakat? Hidup secara berkelompok, adanya interaksi, dan seorang pemimpin. Apa perbedaan antara manusia dan masyarakat? Masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa manusia, tidak hanya terdiri atas satu individu saja, melainkan banyak. Manusia merupakan objek yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya banyak manusia dalam satu wilayah, di situ kita bisa disebut dengan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa terbentuk? Dengan cara mencari dan berpindah tempat akibat adanya kesadaran untuk mengembangkan diri, keturunan, dan kehidupannya melalui proses adaptasi fisik dan sosial budayanya di tempat tersebut. Apa saja jenis-jenis masyarakat yang Anda ketahui? Secara umum, jenis-jenis masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional sendiri merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat istiadat. Sedangkan masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah tidak terikat dengan adat istiadat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang komunitas. Apa sih komunitas itu? Komunitas adalah sekelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Tujuan komunitas itu apa? Tujuan dibentuknya komunitas yaitu untuk dapat saling membantu satu sama lain dalam menghasilkan sesuatu. Contoh komunitas dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, komunitas bisnis adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama dalam kesejahteraan bisnis. Ini termasuk pemilik bisnis, karyawan, dan pelanggan. Terkadang komunitas bisnis juga bisa berisi sekelompok pengusaha dengan ketertarikan yang sama. Komunitas etnis adalah sekelompok orang yang memiliki warisan budaya atau kesamaan ras, agama, dan bangsa yang sama. Contoh komunitas ini adalah lingkungan pecinan yang muncul di kota-kota besar dunia. Komunitas pertanian adalah sekelompok orang yang berbagi minat yang sama untuk bekerja di bidang pertanian. Tidak hanya individu, kota-kota kecil yang ekonominya sebagian besar bergantung pada hasil pertanian biasanya disebut juga sebagai komunitas pertanian. Komunitas global merujuk pada sekelompok orang dari berbagai belahan dunia yang saling terhubung di era globalisasi dan memiliki kepentingan bersama. Umumnya memiliki skala yang luas seperti lembaga-lembaga internasional. Komunitas hobi adalah sekelompok orang yang memiliki minat dan hobi yang sama. Mereka sering berkumpul untuk bersosialisasi dan menikmati kegiatan bersama. Contohnya komunitas hobi antara lain komunitas fotografer dan klub lomba sepeda. Komunitas multikultural adalah sekelompok orang dari budaya yang berbeda yang hidup dan saling berinteraksi di wilayah yang sama. Mereka biasanya menganut multikulturalisme, yakni pemahaman bahwa banyak budaya dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam satu kesatuan masyarakat. Komunitas politik adalah sekelompok orang yang memiliki keyakinan atau ideologi politik yang sama, dapat bersifat lokal, nasional, atau internasional. Misalnya dalam suatu negara, komunitas politiknya dapat membentuk partai politik tertentu, sementara secara internasional dapat berbentuk blok negara seperti Uni Eropa. Komunitas religius
adalah sekelompok orang yang menganut agama yang sama. Anggota komunitas ini seringkali memiliki keyakinan dan nilai-nilai moral yang kuat. Bahkan mereka mungkin juga berbagi budaya dan sejarah yang sama. Komunitas sekolah adalah sekelompok orang yang berafiliasi dengan sekolah, termasuk siswa, orang tua, staf guru, dan pemangku kepentingan sekolah. Komunitas ini dapat berkumpul untuk membuat keputusan tentang metode pengajaran yang akan digunakan guru yang akan dipekerjakan hingga proyek infrastruktur sekolah. Apa ciri-ciri komunitas? Ciri-ciri dari komunitas adalah interaksi antar anggota berlangsung dalam intensitas dan frekuensi yang tinggi, serta saling mengenal, menolong, dan bekerja sama. Itu tadi sedikit penjelasan tentang komunitas. Yang terakhir yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun imaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Di Indonesia terdapat beberapa contoh perubahan sosial budaya yang telah terjadi seiring waktu. Berikut adalah beberapa contoh perubahan sosial budaya yang signifikan di Indonesia. 1. Urbanisasi. Perubahan sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dari migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan. Urbanisasi telah mengubah pola hidup, nilai-nilai perilaku masyarakat, serta membawa perubahan dalam struktur keluarga, pemukiman, dan hubungan sosial. 2. Perubahan dalam peran gender. Terjadi perubahan dalam peran dan status perempuan di masyarakat. Perempuan semakin aktif dan terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik, dan hal ini membawa perubahan dalam pola hubungan keluarga dan pembagian peran dalam rumah tangga. 3. Globalisasi dan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta pengaruh globalisasi telah membawa perubahan sosial budaya yang signifikan di Indonesia. Akses mudah terhadap internet, media sosial, dan konten digital telah mempengaruhi cara komunikasi, gaya hidup, dan budaya populer di negara ini. 4. Perubahan nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan seiring waktu. Misalnya, semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, perubahan dalam persepsi terhadap pernikahan dan keluarga, serta perubahan dalam pandangan tentang identitas budaya dan agama. 5. Munculnya budaya konsumsi. Perubahan sosial budaya di Indonesia juga mencakup munculnya budaya konsumsi yang lebih kuat. Perkembangan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat telah mengubah pola konsumsi, gaya hidup, dan preferensi budaya termasuk dalam hal makanan, mode, hiburan, dan gaya hidup modern. 6. Diversifikasi agama dan budaya. Indonesia memiliki keberagaman agama dan budaya yang kaya. Perubahan sosial budaya tercerminkan dalam interaksi antara berbagai kelompok agama dan budaya yang mempengaruhi cara hidup adat istiadat, seni, dan budaya, serta toleransi dan dialog antar umat beragama. Contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satu perubahan yang paling mungkin dilihat adalah pakaian, alat-alat rumah tangga, gaya rambut, atau pencarian sistem produksi, ekonomi, hukum, sistem kemasyarakatan. Penyebab perubahan sosial. Berikut adalah beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Faktor internal yang berasal dari dalam masyarakat yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, seperti masalah kependudukan, munculnya konflik, perubahan situasi, jumlah dan perpindahan penduduk, serta masalah kebudayaan. Faktor eksternal. Faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial seperti perubahan alam, pengaruh kebudayaan luar, perang, dan sistem pendidikan yang maju. Penemuan baru. Adanya penemuan baru dalam masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial seperti penemuan teknologi baru atau penemuan ilmiah baru. Revolusi. Terjadinya revolusi dalam masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, seperti revolusi industri atau revolusi politik. Keterbukaan. Keterbukaan pada lapisan masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, seperti keterbukaan terhadap budaya atau ideologi baru. Pecahnya pemberontakan. Terjadinya pemberontakan dalam masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, seperti pemberontakan politik atau pemberontakan sosial.
Bencana alam. Terjadinya bencana alam dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial seperti bencana alam yang mengakibatkan perubahan pada struktur sosial atau kebudayaan. Nah, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial sangat penting untuk dipelajari karena dapat membantu kita memahami perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Adapun faktor penghambat perubahan sosial yaitu kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Masyarakat bersikap tradisional, pendidikan rendah, prasangka buruk terhadap budaya asing, hambatan ideologi, kepentingan yang tertanam kuat, serta kehidupan masyarakat yang terasing. Mengapa perubahan sosial tidak dapat dicegah atau dihindari oleh masyarakat? Nah, dalam masyarakat akan terjadinya perubahan yang tidak dapat dihindari, karena perubahan dalam masyarakat menggambarkan sebuah proses perkembangan suatu masyarakat. Perubahan sosial pada masyarakat ini dapat berupa perubahan yang mengarah pada proses kemajuan ataupun proses kemunduran.